Waktu antara bangun tidur dan saat kita memulai rutinitas pekerjaan adalah waktu yang kadang seperti waktu peralihan antara istirahat dan juga waktu produktif kita. Alhasil, kadang kita mengisi waktu kita di pagi hari dengan cara yang tergesa-gesa dan kurang berkualitas. Padahal sebenarnya pagi hari adalah waktu yang sangat penting untuk menentukan kualitas hari kita. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, apa kabarnya nih saat ini ya? Sudah lama ya aku nggak nyapa teman-teman karena emang kesibukan aku beberapa hari ini karena juga kondisi yang tidak memungkinkan untuk selalu upload video. Tapi aku selalu berusaha untuk tetap gimana dalam setiap minggu itu aku tuh bisa upload video gitu ya. Dan aku juga berharap buat teman-teman semuanya selalu dalam kondisi yang sehat dan juga bugar ya, walaupun kita masih tetap dalam kondisi pandemi seperti saat ini. So, video kali ini aku mau kasih tips ke teman-teman semuanya. Gimana sih caranya biar pagi kita itu tidak berantakan? Biasanya nih ya, biasanya banyak banget yang memulai hari itu dengan kondisi yang amburadul, acak-adut, atau ruwet banget pagi-pagi, ribut riuh gitu ya. Padahal sebenarnya kondisi seperti itu masih bisa kita kondisikan, masih bisa kita atur kalau kita tahu caranya seperti apa. Nah, bagaimana kemudian seharusnya kita itu mengawali hari? Kita akan bersama-sama untuk belajar tentang bagaimana orang-orang sukses itu mengawali harinya. Yang pertama yaitu persiapan dari malam sebelumnya. Kadang biasanya pagi kita jadi tidak berkualitas karena sibuk untuk membereskan banyak hal yang sebenarnya adalah sepele. Menyetrika baju, memasukkan laptop, catatan atau kertas-kertas ke dalam tas, menyemir sepatu, mencuci piring, dan juga sebagainya. Belum lagi mungkin kita harus disibukkan untuk mencari kunci mobil atau kunci motor yang terselip entah di mana ya kalau udah ribet gitu ya. Atau mungkin kaos kaki. Pokoknya berbagai macam hal yang bisa membuat pagi kita itu menjadi sangat-sangat berantakan. Padahal hal tersebut bisa kita siapkan dari malam sebelumnya. Nah, di pagi hari kita akan punya banyak waktu untuk melakukan aktivitas yang jauh lebih bermakna, yang jauh lebih penting. Selain itu juga kita akan lebih rileks dan pikiran menjadi lebih tenang, siap untuk menjalani hari-hari. Tips yang kedua yaitu kita harus bisa bangun sepagi mungkin. Kita semua tahu dan sadar bahwa kita itu harus bangun sepagi mungkin. Tetapi memang kebiasaan ini sangat sulit untuk dilakukan. Kita sudah pasang alarm sepagi mungkin, nyatanya seringkali kita gagal dan kalah dengan rasa kantuk kita. Selalu tergoda untuk menekan tombol tunda pada alarm yang kita pasang itu. Nah, disinilah tantangannya ya teman-teman. Memang kita harus memaksakan untuk bisa bangun pagi. Sekali dua kali pasti akan terasa sulit. Tapi percaya, kalau kita sudah terbiasa, semua itu akan menjadi ringan. Buat teman-teman yang muslim, pasti teman-teman sholat subuh ya, hindari tidur lagi setelah sholat. Segera rapikan tempat tidur dan langsung keluar dari kamar untuk melakukan sesuatu agar tidak terasa mengantuk lagi. Dan dengan bangun lebih pagi, kita akan punya lebih banyak waktu untuk menyiapkan hari kita. Tips yang ketiga teman-teman yaitu mensyukuri pagi hari. Bersyukur adalah cara membuka pikiran positif kita. Syukuri apa-apa yang perlu disyukuri. Syukuri setiap helaan nafas kita. Syukuri kita diberikan kesehatan. Kita lihat tubuh kita di cermin, tangan kita sempurna, kaki kita sempurna, kulit wajah kita sempurna, dan sebagainya. Banyak hal yang bisa kita syukuri di tiap pagi kita. Bersyukur juga secara ilmiah itu terbukti bisa meningkatkan kinerja kebahagiaan dan juga dapat mengurangi stres. Luangkan setidaknya 10-15 menit untuk mencoba mensyukuri segala hal setelah kita bangun pagi. Tips yang keempat yaitu membuat to-do list. Membuat to-do list atau daftar pekerjaan yang harus dikerjakan hari itu juga. Hal ini sangat penting agar kita bisa dengan jelas melihat
kesibukan di hari ini atau di hari itu ya. Dengan membuat daftar pekerjaan kita juga akan lebih mudah mengatur waktu. Kita juga akan tahu seberapa sibuk dan juga beratnya tugas atau pekerjaan yang sedang kita hadapi. Sehingga kita punya kesadaran untuk melakukan persiapan secara psikis dan juga fisik. Ketika kita tidak punya daftar pekerjaan, kita akan mudah lupa dengan tugas atau sesuatu yang akan kita kerjakan. Kita mungkin merasa santai dan juga bebas tugas. Padahal ternyata apa yang harus kita kerjakan itu jauh lebih banyak. Akhirnya pekerjaan akan menumpuk dan membuat kita kelimpungan di akhir waktu. Tips selanjutnya teman-teman yaitu visualisasi, afirmasi, dan juga berdoa. Lakukan self-talk positif, katakan hal-hal positif kepada diri kita. Katakan bahwa diri kita hari ini tidak akan malas-malasan. Katakan diri kita adalah pemenang. Katakan diri kita adalah orang yang bisa bersabar. Katakan bahwa hari ini kita tidak akan banyak main game dan juga sebagainya. Cara ini dapat memberikan kekuatan untuk membuat diri kita lebih percaya diri, menghilangkan rasa lemah dalam diri, membuang prasangka negatif. Dan juga selain itu jangan lupa untuk berdoa ya teman-teman. Mohon pada Allah apa yang kita inginkan hari ini. Mintalah perlindungan pada Allah agar kita dijauhkan dari mara bahaya. Mintalah pada Allah agar kita senantiasa dijaga dalam kebaikan. Lanjut ke tips yang keenam yaitu menyegarkan badan. Segera segarkan badan setelah kita bangun dari tidur. Segarkan badan bisa dengan berbagai macam cara. Bisa dengan bikin kopi hangat, mandi, ambil air wudhu, atau kita berolahraga. Tips selanjutnya yaitu hubungan intim dengan orang yang kita cintai. Hubungan intim di sini bukan selalu tentang seksual ya, tapi melakukan hubungan selayaknya orang yang saling mencintai, membangun koneksi, misalnya dengan memeluk, bercanda, menyentuh, menyapa lewat chat, atau sekedar tanya-tanya kabar. Hubungan yang baik dan juga intim dengan orang-orang yang kita cintai itu akan meningkatkan hormon serotonin dalam tubuh yang berkaitan erat dengan rasa bahagia dan juga semangat. Mengawali pagi hari dengan melakukan hubungan dengan orang yang kita cintai seperti istri, anak, orang tua, itu juga dapat memberikan kekuatan dan juga harapan baru untuk menjadikan hari ini jauh lebih baik. Kita juga akan bersemangat dalam bekerja, semangat dalam belajar, dan semangat dalam hal segalanya. Tips berikutnya yaitu update berita terbaru. Sebelum kita pergi ke tempat aktivitas atau di mana ya, di sekolah, ke kantor atau tempat lainnya, biasanya kita tiap hari bertemu banyak orang dan juga mengobrol. Kita perlu menyiapkan bahan obrolan ringan ya. Salah satunya yaitu dengan membaca update berita terbaru, buka smartphone kita, buka Twitter, buka apa aja yang sedang trending saat ini. Buka YouTube juga bisa, topik apa yang sedang diperbincangkan oleh banyak orang. Buka koran atau portal berita yang sekiranya bisa memberikan informasi terbaru. Hal-hal penting agar kita punya gambaran keadaan dunia secara luas. Selain itu juga, baca berita juga bisa membuat kita untuk memulai percakapan dengan orang lain. Tips yang ke-9 yaitu tips yang terakhir, kita harus bisa menyempatkan sarapan. Seharian ke depan kita akan butuh tenaga, kekuatan fisik yang akan kita gunakan. Oleh karena itu, sarapan adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dengan sarapan, tubuh kita akan mendapatkan nutrisi untuk mentenagai setiap aktivitas yang kita lakukan. Dengan mempunyai cukup tenaga, kita akan lebih persiapkan tubuh, tidak cepat lelah, pikiran juga akan lebih mudah fokus. Kalau perlu, kita menyiapkan cemilan sehat, buah-buahan atau roti atau sesuatu yang ringan untuk bekal aktivitas kita sebelum tiba waktu makan siang. Nah, itu dia teman-teman beberapa tips atau ada 9 tips yang sudah aku share ke teman-teman semuanya mengenai cara pengaturan pagi kita biar tidak berantakan ya. Mudah-mudahan apa yang sudah aku share ke teman-teman semuanya bisa diambil sisi positifnya. Kalau emang kena di kalian berarti emang pas banget gitu ya. Jadi setiap apa yang aku share ke teman-teman semuanya, aku berharap
ada yang bisa kalian petik hikmahnya, ada yang bisa kalian ambil sisi positifnya. Dengan menerapkan beberapa tips di atas, secara otomatis kita akan mempunyai habit baru yang positif tentunya ya, untuk bisa kita lakuin dalam keseharian kita. So, untuk video kali ini aku cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah sampai di ujung video ini. Jangan lupa untuk terus beri dukungan dengan cara like, subscribe, dan juga komen video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.